Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas kembali video-video yang sudah dirangkum untuk memberikan teman-teman semua teman informasi dan berita-beritanya cukup menarik untuk kita bahas. Untuk itu stay sampai selesai dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan mengedukasi teman-teman semua di rumah. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Heboh pidato panas HRS Rizik ya. Siap asah golok disiram nasihat sejuk Kiai Haji Asrori Al-Isaki. Kita akan dengarkan sama-sama teman-teman. Abu Zamzam. Saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Oh, bagus tuh. Bagus Mereka dong. mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Nah, itu Tapi betul. jangan Saya setuju coba-coba itu. bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar Malah ngancam. halte, saudara. Lah. Jangan coba-coba Tuh teman-teman ya. Hati saya tergelitik. Coba Anda katakan itu kepada mahasiswa yang demo kemarin. Apa nanti yang berbeda pemahaman dan pendapat dengan Anda yang bakar halte baru Anda mau bergerak? Sedangkan mahasiswa kemarin yang demo-demo mau turunkan Jokowi bakar halte, merusak fasilitas umum, Anda apa? Anda diam, ya? Kenapa Anda tidak suarakan itu kepada mahasiswa-mahasiswa kemarin yang bayaran mungkin ya, yang melakukan demo dengan anarkis, dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan bakar bendera? Anda di mana? Hanya kepentingan kelompok tertentu saja Anda bersuara seperti ini. Giliran orang-orang pendukung Jokowi Anda ancam-ancam seperti itu. Tenang saja Pak Rizik ya. Tenang saja. Pendukung Jokowi demo-demo tidak seperti demo-demo para pendukung kalian yang anarkis seperti otak kalian anarkis. bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, Itu tugas polisi kalaupun mereka mau anarkis, bukan tugas kalian. asah aja golok yang tajam. Nah, asal Kalau aja keluar golok. rumah jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Memang orang-orang seperti ini memang pemecah belah bangsa ya. Ya, luar biasa hatinya. Ini mengajak para pengikutnya untuk perang sebenarnya. Dalam dia membungkus sebuah hal yang ya terlihat damai-damai, tapi tujuannya perang. Orang seperti ini luar biasa hatinya, teman-teman ya. Ngeri. Para pengikutnya juga ikut-ikutan semangat seperti ini ya. Apa pernah ada para pengikut kalian yang berbeda pemahaman dengan Pak Jokowi melakukan demo? Apa pernah ada orang yang mengatakan seperti ini? Memang otak-otak teroris begini. Takbir, takbir. Udah mulai timbul lagi manusia ini ya. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia Memang ya. Coba kita baca dulu komentar netizen teman-teman ya. Atas postingan ini. Rizik katanya dari Yaman ya. Rizik ini siapa ya? Ulama Nusantara lebih adem dan afdol. Slow lah bikin umat adem napa. Perasaan siapa yang sering turun ke jalan? Ya, mereka yang sering turun ke jalan. Emang Rizik ini orang mana ya? Ini nih orang di belakang anak Abah ya. Imam besar sedang memberikan semangat. Perhatian untuk Kapolri serta Panglima TNI. Kangen Pak Dudung. Bahaya nih statementnya. Mulai muncul ya. Iya mulai muncul dia ya.
Udahlah teman-teman ya, kita bahas lain aja teman-teman. Orang-orang seperti ini perusak NKRI. Seharusnya darurat seperti ini. Mana Nacho? Sorry Nacho sama-sama dari Yaman ternyata. Kalau buat timnas itu nggak perlu nyari pemain naturalisasi. Nyari pemain sebenarnya Ya kita ampun. itu pemain banyak. Gudang pemain lokal itu. Naturalisasi itu nggak penting. Ya. Naturalisasi nggak penting, botak. Tak. Naturalisasi nggak penting apa? Kalau nggak penting apa? Mana buta Anda? Nyari di Buta. daerah-daerah, di pelosok Lihat pelosok, pencapaian mau cari timnas hari pemain yang ini. Fisiknya kuat, yang mau kerja keras, itu banyak. Itu makanya saya lihat Fisiknya kuat, yang mau pukul wasit, yang mau berantem di lapangan, itu banyak. ambil naturalisasi itu mainnya levelnya lebih tinggi dari yang pemain botak. Inggris. Siapa ini? Indonesia mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Ini diambil naturalisasi pemainnya malah selevel dari berbahaya. Saya pikir percuma buat apaan nyari pemain Berbahaya. seperti itu. Lagi juga di naturalisasi juga pemainnya di naturalisasi ini itu udah umurnya udah 30, udah 35, udah 29, percuma buat apa? Paling di timnas bela cuma paling 1-2 tahun udah. Kenapa nih botak ini? Siapa ini? Aku juga nggak kenal teman-teman ya. Nggak terkenal mungkin dia. Mungkin dia pemain bola dulunya, tapi nggak kenal juga. Apaan sih? Ya. Cari sana di PON kemarin pukul wasit sampai KO ya. Itu banyak ya. Apa pemain-pemain yang tidak profesional, yang tidak memikirkan masa depan atau karirnya lebih panjang, banyak di Indonesia. Sembarang kalau udah emosi, sembarang aja pukul wasit, pukul kawan dan sebagainya ya. Aduh. Hati-hati teman-teman ya. Banyak kekuatan yang coba untuk mengintervensi timnas Indonesia hari ini. Isu-isu yang sudah padam akhirnya dibakar kembali, isu-isu soal naturalisasi orang-orang seperti ini. Saya pikir mereka ini terkoordinir satu dengan yang lain. Mulai dari Rocky Gerung, anggota DPR, dan sekarang botak ini ya teman-teman. Jadi mereka berusaha teman-teman untuk mengintervensi timnas Indonesia karena mungkin iri dan sakit hati dengan apa yang sudah dicapai oleh Sintayong dan Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir hari ini. Mereka hanya iri saja teman-teman. Viral demo mahasiswa anarkis dengan bangganya merasa bahwa dirinya hebat, melempar botol, melempar batu kepada aparat yang menjaga. Bahkan mereka tidak segan-segan merusak fasilitas-fasilitas umum. Namun ketika ditangkap oleh aparat, dibalas, mereka akan merasa paling tersakiti. Putar lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Dan lagu favoritnya adalah Kulihat Ibu Pertiwi. Hai mahasiswa, sadarlah, kalian hanya mewakili kepentingan partai politik, bukan mewakili aspirasi masyarakat. Apa Ya, pendapat betul ya. kalian, mahasiswa yang anarkis? Nah, mereka yang anarkis, yang lempar-lempar batu, yang bikin kacau, bikin gaduh, merusak fasilitas, bakar bendera, mana? Habib Rizik mana? Anda tidak bersuara. Itu karena mereka itu sefrekuensi dengan Anda, makanya diam saja. Giliran beda pendapat yang melakukan demo, pendukung Jokowi demo, Anda ancam-ancam, asah golok keluar, ganyang dan sebagainya ya. Memang otak-otak apa ya teman-teman ya? Kamikase yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya memang luar biasa. Kalau di Perang Dunia Kedua tentara Jepang menabrakkan pesawatnya, hancur dan gugur bersama musuh, kalau Presiden Jokowi membiarkan dirinya dihabisi, tapi yang menghabisi habis sendiri. Memang tidak ada ketentuan, martir harus mati, berjibaku tidak berarti bunuh diri. Semua itu tergantung pada kecerdasan dan hitungan strategi dengan akurasi yang tinggi. Tak ada manuver yang tak diperhitungkan resikonya. Tak ada langkah yang tak diprediksi dampaknya. Semua terpetakan dengan cermat, teliti, dan terukur hasilnya. Setiap reaksi dipelajari dan dikalkulasi. Setiap agresi di-counter dan dihadapi dengan jeli. Strategi sudah disiapkan seperti jawaban soal multiple choice. Plan A meleset pakai plan B. Plan B meleset pakai plan C. Plan C gagal pakai plan A atau B yang telah di-upgrade.
Hasilnya cespleng, sukses dengan meminimalisasi collateral damage atau dampak kerusakannya. Sebelum pemilu, serangan soal MK dan isu politik dinasti terbukti tidak membuat pilpres dan pemilu terhambat. Kebencian yang bertubi-tubi ditembakkan malah menjadi amunisi kemenangan. Tanpa perlu capek-capek main drama dizolimi dan playing victim ala kubu penyerang, simpati rakyat mengalir bak banjir bandang, menghasilkan sentimen positif dan kemenangan yang telak dan tak terbantahkan. Tak terima kekalahan, pihak yang kalah menyerang dengan isu kecurangan, memaksa DPR menggunakan hak angket dan interpelasi yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya dan perlahan akan menguap sendiri. Jokowi terus dibidik dan mau dihabisi. Semua urusan dicampur aduk dipakai sebagai senjata untuk mengadili dengan isu merusak demokrasi. Tapi Jokowi tetap kalem dan meneruskan langkah-langkahnya, nyaris tak merasa terganggu dan tidak terpancing. Gejolak yang terjadi sebelum Pilpres dan setelah Pilpres ibarat riak ombak yang bergulung silih berganti tanpa henti. Tapi setiap riak akan surut dan kembali ke laut. Dan strategi Jokowi adalah karang. Tak ada rumusnya karang hancur diterjang ombak yang datang berulang kali. Hantaman ombak justru membantu karang menemukan bentuknya yang paripurna. Jadi buat teman-teman yang masih belum kebal terhadap serangan proksi, hasutan, dan hoax, cobalah ingat satu hal sederhana. Pemimpin kita telah memperhitungkan semuanya dan Memang Pak Jokowi memberikan teladan yang sangat luar biasa terhadap kita semua ya teman-teman ya. Seperti Pak Jokowi berkorban pasang padan dihujat, dicaci maki oleh para pembencinya, agar supaya rakyat Indonesia tidak melihat kemarin dalam berpolitik adanya politik identitas. Kemarin politik identitas orang-orang yang memakai agama dalam berpolitik itu seperti mati dibuat Pak Jokowi. Semua tertuju kepada Pak Jokowi. Semua berpusat untuk tidak menggunakan agama untuk saling mencari dukungan, tapi mereka seperti menunjukkan semua kebenciannya kepada Pak Jokowi, mengarahkan mereka menggunakan semua strategi bukan dalam hal agama tapi dalam hal ingin menggiring opini masyarakat untuk membenci Pak Jokowi. Tapi itu bukannya menjatuhkan Pak Jokowi, tapi itu seperti yang dikatakan tadi menjadi amunisi dan itu menimbulkan efek positif, simpati positif dari masyarakat untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Akhirnya menang teman-teman. Jadi jika mereka menggunakan hal-hal yang buruk yang tidak baik dalam sebuah kontestasi politik seperti itu, mereka nggak sadar sekarang dunia ini sudah semakin modern. Masyarakat menilai, masyarakat mempelajari, masyarakat bisa mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Sekalipun memang dalam dunia politik itu di dalamnya itu sangat-sangat gelap teman-teman ya, sulit kita untuk terka. Tapi semakin hari semakin bisa tabir itu dibukakan agar supaya masyarakat semakin hari bisa mempelajari dan melihat semuanya siapa yang layak didukung dan siapa yang tidak pantas untuk kita dukung. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar and God bless.